pada umumnya orang mengatakan sukses dulu baru bahagia. Apa iya? Apa iya? Karena sukses itu selalu ukurannya adalah materi. Betul ya? Sukses itu ukurannya materi. Saya akan sukses. Orang dikatakan sukses kalau, selalu ada kalonya, belum tercapai. Jadi Anda ini belum sukses. Nah, manusia itu dibekali dengan fisik dan batin. Bekalnya orang murid UI, yaitu fisik dan batin. Batin itu ada intelektualitas, ada spiritualitas, yang ketiga itu ada unsur emosi, artistik. Wah, wihara ini termasuk artistik gitu. Ada wihara-wihara yang sifatnya fungsi, indahnya nggak ada. Pokoknya bisa dipakai, ibaratnya baju. Baju fungsinya baju bisa dipakai untuk menutup. Nah ini nanti ini nggak ada artistiknya ini. Sudah modelnya 2500, 2600 tahun. Coba bajunya ibu-ibu modelnya tahun berapa? Pasti yang terbaru ada. Tiap kali ke mall, matanya wah ada yang baru. Nah ini ada tiga nih bekal manusia untuk hidup. Satu fisik, satu batin daripada intelektualitas, spiritualitas, dan yang ketiga adalah artistik, seni, musik dan sebagainya. Nah ini piranti ini mau diapakan ini? Kekayaan ini, kekayaan. Seringkali manusia menganggap, tadi sore tadi juga saya dapat SMS dari teman-teman di WA Group. Waduh, Anda bisa keluar negeri ya, karena ada uang dan ada dana. Saya kemudian jawab, nggak cukup. Nomor satu, meski apa yakin Anda punya uang, punya waktu, tadi apa ya, waktu ya, dana, waktu dan uang, apa bisa saya datang ke Solo? Bisa? Atau Anda keluar negeri? Belum tentu. Yang nomor satu adalah Anda harus punya kesehatan. Kalau giginya sakit, iso tekan nang Solo disuruh dampak kelas. Aduh, ini apa-apa kali. Wes guyu-guyu tok iki. Bante opo iki? Nomor satu itu apa? Fisik ini harus sehat. Dengan badannya Anda sehat, baru bisa cari kekayaan, baru bisa menikmati hidup. Duit akeh ngata-ngata di rumah sakit, ayo enak hidup apa? Ngata-ngata ya, udah mau omitofo juga gak bisa. Malah ketakutan, jangan-jangan sih mati ini gitu. Nomor satu, kita harus bersyukur kalau kita punya kesehatan. Ini kekayaan yang paling besar yang tidak dihargai oleh manusia. Sama dengan kita sekalian tidak pernah menghargai oksigen yang ada di lingkungan ini. Coba 1 menit aja gak boleh bernapas, dampaknya apa? Wah sekarang anak muda-muda ya ada apa? Space apa itu? Di tonjok itu supaya jantungnya berhenti sejenak gitu. Itu katanya ada kenikmatan yang tiada tara katanya. Ada sensasi-sensasi. Itu orang barat itu memang edan kabeh gitu. Sedangkan kalau kita tidak bisa bernapas, tidak dapat oksigen, mati kita. Oksigennya menipis saja seperti di Tibet, kita menderita. Apalagi nanti kalau kita itu dibawa ke rumah sakit harus beli oksigen selama 1 bulan aja. Wah, duitnya udah habis itu. Tapi kalau tidak sakit, gak pernah menghargai. Berarti apa? Tidak ada kebahagiaan.
Nah, piranti antara fisik, kemudian intelektualitas, spiritualitas, dan artistik ini harus kita pergunakan sebagaimana mestinya. Untuk apa? Mencapai sesuatu. Nah, katanya sesuatu itu ada kaitannya dengan keinginan, tanha. Wah, keinginan ini jumlahnya gak karu-karuan, jumlahnya gak karu-karuan, mutunya gak karu-karuan. Sehingga apa? Orang selalu puas itu sebentar. Sudah itu mulailah tidak puas. Waduh, punya keinginan beli baju di mall. Waduh, sudah beli, merasa bangga. Bawa ke rumah, ternyata ada sobeknya sedikit, hilang itu. Sedangkan menabungnya cukup lama. Nah, di sini letaknya. Jadi orang katakannya sukses itu apa? Ukurannya seringkali nomor satu adalah materi. Materi itu ukuran sukses. Yang lain-lain itu bukan materi. Biku itu gak pernah sukses. Karena apa? Materinya gak punya. Bajunya itu aja, gak pernah disetrika lagi. Keluarga saya itu heran. Biku kok gak pernah disetrika, bajunya lungset gitu loh. Ya kan, jubah boleh lungset, tapi pikiran tidak boleh lungset. Coba umat awam, bajunya tidak pernah lungset, tapi pikirannya itu yang ngomong ya. Pikirannya lungset, duitnya banyak, lungset. Nah, jadi ujungnya itu apa yang dicari? Nomor satu, dengan bekal aset tadi, kekayaan, yang dicari adalah materi. Ini suatu kesalahan sangat umum sekali. Karena ukuran sukses, ukurannya sejahtera, ukurannya bahagia kalau cukup duitnya. Nomor satu ukurannya memang sandang pangan, betul ya? Kenapa sandang pangan bukan pangan sandang? Kok kebalik ini? Sandang pangan, ya, bukan pangan sandang. Ayo. Kalau ada sandangan di sini, ada pangan di sini, pilih mana coba? Pangan. Kenapa nggak sandang? Karena Anda sudah sandangan. Coba seperti Anda seperti Adam dan Hawa, tidak sandangan. Ada makanan, ada sandang. Mana diambil dulu? Sandang dulu. Sandang, pangan, papan. Papan tempat tinggal. Para biku itu setiap malam, setiap mau makan, itu baca paritan, Bhatagata. Nomor satu, sandang. Saya memakai jubah ini sekedar untuk menutup badan, supaya tidak telanjang. Saya menutup badan ini supaya tidak dingin, tidak kena angin. Saya pakai jubah ini supaya tidak kena nyamuk. Sandang. Baru kemudian makan. Nah, orang biku itu kalau makan bukan cari enak, enak, apalagi enak tenan. Makan yang paling enak tenan itu seperti tadi pagi saya di Wong Solo. Mergo ora banyak. Nek bayar, waduh larang. Gak enak paling gitu di situ loh gitu. Mergo gak bayar bilangnya. Nah, betul ya? Jadi makan yang paling enak itu makan gak bayar. Para biku ini makan gak pernah bayar gitu. Nah, di sini dicari ya sandang, pangan, kemudian papan, perenungan. Saya tinggal di Sinasana, tempat tinggal yang sederhana, sekedar dari terik, dari hujan, dari panas. Jadi bukan cari enak. Waktu saya dulu sebelum jadi biku, mencari enak, baju yang paling bagus, paling beda. Kadang-kadang malu kalau saya pakai baju begini. Pernah terjadi saya pakai baju, kemudian dalam ruangan ini ada tukang foto bajunya sama. Wah, saya langsung beringsatan. Katanya waktu ini kok bajunya sama dengan tukang potret gitu.
kaki juga nggak bisa. Betul nggak ibu? Bisa terjadi begitu? Gerah. Coba kalau ibu atau bapak pakai baju, kemudian tukang becak bajunya sama gitu, pasti cepat-cepat pulang, moh gitu, udah langsung kasih pembantu gitu, karena nggak mau disaingi. Nah, penginapan juga demikian, harus sederhana, sehingga enak itu tidak ada lagi, karena enak itu ada di dalam pikiran. Baju tadi, semula bangga begitu melihat orang lain menggunakan baju yang sama, derajatnya lebih rendah, langsung hilang. Makan katanya sering enak kalau tidak bayar. Tapi kapan enak itu? Waktu masih di mulut. Betul, makanan itu enak kalau masih di mulut. Betul tidak? Betul? Enggak betul. Mengapa saya katakan tidak betul? Waktu makanan masih dalam mulut, dikunyah-kunyah aduh enak. Keluarkan aja sebentar aja, 1 detik, terus ada enaknya. Jijik, di mana enaknya? Katanya waktu di dalam mulut itu enak. Keluarkan aja dalam tempo 2 detik, masukkan kembali. Itu hilang namanya enak itu. Jadi enak itu ternyata tidak ada di situ. Kemudian ruangan, aduh, lihat king coil, tempat tidurnya, AC-nya cukup dingin, karpetnya bagus, bisa tidur nyenyak. Nek duwe utang, gak iso turu. Tukang menagih dan kolektor datang nggak bisa turu. Saya juga punya pengalaman, semalam pun kadang-kadang nggak tidur sama sekali kalau ada masalah. Sekarang jadi biku, tidurnya nyenyak terus. Nggak ngimpi aneh-aneh. Bangun tidur mukanya cerah, nggak kusut. Karena apa? Mau ada masalah. Nah, jadi dengan 5 piranti ini apa yang kita cari itu? Yang pertama tadi saya katakan materi, orang cari. Materi yang dicari adalah nomor 1 cash, duit oke. Kalau duitnya oke, masuk ke wihara, mukanya berseri-seri dan bu. Kalau duitnya cekak, datang ke wihara, nyeret jalannya. Dompetnya itu, wah, cuma dikempit saja gitu. Mukanya sayu. Cash yang dicari itu ukuran sugih. Kemudian dicari yang kedua apa? Ukurannya kondo, rumah bertingkat. Wah, di daerah Dharma Wangsa apa di mana? Apartemennya di mana? Itu yang dicari nomor 2. Derajatnya, ukuran suksesnya itu. Yang ketiga yang dicari adalah car, mobilnya apa, motornya apa. Antara rumah dengan kendaraan, mana yang didulukan? Kenapa kendaraan didulukan? Iso dipamer-pamer. Rumah nggak bisa dipamer-pamer. Nek motor, mobil, wah anyar ya, wah mobilnya anyar mana ya? Karena apa? Kita butuh wah, dipakai orang lain. Nah kalau sering dipakai orang lain, lama-lama jadi oh wah, kakek wah. Mengapa kendaraan itu wah sampai Jakarta itu penuh? Bukan rumahnya yang dicari. Selalu kendaraannya wah enak ya, wah itu suki loh, sukses loh, mobilnya baru ganti, mas berkredit ya, urusannya lain. Yang dicari lagi apa? Yang lain, kredit card. Betul. Wah, pas dompetnya dibuka, wah kredit cardnya banyak, bangga. Begitu dikembalikan,
Pak, Bu, ada kredit card yang lain, berarti utangnya sudah banyak. Jadi kredit card banyak itu bangga, itu cara berpikir yang salah. Karena apa? Itu utangnya banyak, dari lubang tutup lubang, setelah bingung didatangi debt collector karena nggak bisa bayar. Lari-lari nggak bisa tidur. Ada telepon jangan bilang kalau ada ketok-ketok bilang nggak ada. Itu kredit card. Nah yang terakhir mencari itu klub. Ikut klub golf mana? Nah, saya dulu ikut golf itu. Sekarang jadi minggu golok aja nggak boleh. Kelompok klub, wah klub-klub yang khusus untuk di Jakarta ya, yang eksklusif luar negeri dalam negeri. Itu ukuran tuh sukses tuh di situ. Yang semuanya itu nggak ada yang kekal. Sebentar berubah, sudah tuntutan baru, sudah berubah, tuntutan baru, terus menerus. Sehingga apa? Orang tidak pernah merasa bahagia. Senang ya, bangga ya, tapi cuma sejenak. Sudah itu berubah. Nah, yang kita cari itu sukses atau bahagia. Nah ini, kalau kita mau punya kekayaan spiritual, maka yang nomor satu itu selalu akan dicari adalah bahagia. Hidupnya rukun, itu bahagia. Kalau cekcok itu cekcok karena cinta. Ibaratnya makan itu kalau nggak ada sambal itu nggak lego, itu nggak bahagia, senang, tentram. Ada kaitannya dengan ketentraman, kerukunan nomor satu. Ketentraman pikiran, tidak mudah tertekan, stres, tidak depresi karena nanti ke dokter jiwa, tidak mempunyai kebencian, semua dimaafkan. Ini semua harus dicari kebahagiaan. Kalau Anda bahagia, Anda baru bisa sukses. Kalau Anda bahagia. Tapi kalau Anda tidak bahagia, apapun yang Anda capai tidak pernah memuaskan. Ini yang mesti kita balik. Karena kita mempunyai kekayaan spiritual. Nah, oleh karena itu pada waktu kita bangun tidur, fisik itu harus segar, harus tersenyum. Aku masih hidup. Injek bumi, bener nggak saya injek bumi atau masih ngawam? Kalau ngawam, mau hati-hati tangannya tinggal begini loncat-loncat. Saya masih hidup, bersyukur saya masih hidup, masih bisa bernapas. Berarti apa? Saya masih bisa berkarya, mencari uang, mencari kesehatan. Kalau Anda nggak bisa bangun, nah itu penderitaan. Nah, kalau sudah bangun, nomor satu Anda memiliki kekayaan kesehatan. Kalau sudah bangun, seharusnya adalah saya harus mempunyai kekayaan spiritual. Yaitu tadi apa? Merasa bersyukur saya masih hidup. Saya masih bersyukur habis ini saya masih bisa melakukan banyak kebajikan. Kalau bisa sudah itu duduk memuja Buddha Dhamma Sangha, baca parita sedikit, meditasi, menenangkan pikiran. Supaya apa? Itu bekal kekayaan yang kedua yang harus kita miliki. Karena apa? Yaitu karena nanti saya ceritakan dari Pancabala ini. Itu nomor dua. Makanya orang Islam itu bangun tidur bukan ikut terus mandi, habis itu gosok gigi. Nomor satu adalah sholat, berterima kasih kepada Tuhan atas hidup ini yang menghidupi, kemudian melakukan sujud persujudan. Itu kekayaan spiritual dimiliki dulu. Bekal yang kedua, sudah itu berangkat pagi mandi, berangkat ke kantor, kekayaan intelektual.
ke sekolah dan sebagainya, belajar, itu intelektual. Karena hidup ini adalah selalu belajar. Life is learning. Life, L pertama, L yang kedua itu learning, belajar. Saya pun sampai hari ini tidak pernah selesai belajar. Di depan juga tuh ada buku di sini. Selalu belajar, belajar masak, belajar menjahit, belajar komputer. Bukan belajar nyolong, korupsi, EKTP. Waduh, coba saya ikut EKTP dapat 1 miliar atau 10 miliar saja, wah dulu lumayan bisa bantu wihara kalau gitu. Nah, intelektualitas yaitu apa? Selalu belajar. L yang kedua, life dulu, hidup, bersyukur. Kedua adalah learning, itu adalah belajar. Sudah itu apa? Waktu berangkat dari rumah atau selama dalam rumah, berangkat ke rumah, mulai serawung dengan orang-orang lain. Berkumpul, bertemu dengan orang lain, anak, istri, pembantu, tetangga waktu keluar, sudah itu di kantor, sudah itu dengan klien, ketemu dengan orang lain. Harus ada L yang ketiga, yaitu apa? Love, tersenyum, menyapa, buka sinarnya mukanya itu seperti matahari pagi, sapalah semuanya. Ini adalah memberikan energi, membuat kita itu apa? Sehat, lahir batin. Jangan bangun tidur mencurang, kemudian bangkit marah-marah, ngomel-ngomel. Anak-anak bangun, wah sudah rusak satu hari itu. Ketiga itu love. Nah, orang itu baru bisa love, bisa tertawa kalau memiliki love, memiliki cinta kasih kepada orang-orang lain. Itu kekayaan, hala, kekuatan. Memiliki cinta kasih. Orang yang salah dimaafkan. Jangan sampai Anda tidak pernah memaafkan, sakit sendiri. Sakitnya itu di sini, di sini, di sini. Katanya loh ya, ada lagi kan begitu. Yang direnungkan tidak pernah sakit, belum tentu sakit dia, tapi yang pasti saya sakit hati. Di mana sih sakit hati itu? Kok hati itu liver itu di sini loh. Kok nggak pernah makan badai, saya sakit hati loh ya. Malah sakit kantong gitu namanya. Selalu makan sakit hati. Tapi kalau senang, aduh batin, saya lagi jatuh hati. Kenapa? Jantung hatiku saya. Selalu di sini. Itu penderitaan itu yang harus segera dilenyapkan kalau mau hidup bahagia. Karena kalau Anda tidak bahagia, Anda nggak mungkin bisa tersenyum. Anda tidak bisa bercanda sama orang lain. Itu tidak bahagia. Meskipun Anda dapat rezeki berapa nggak pernah puas. Wong saya inginnya hari ini untungnya 5 juta, dapatnya cuma 3 juta, ngomel. Ada suami istri juga, Bante dulu istri saya itu baik sekali. Apapun keinginan saya dipenuhi. Sekarang beda Bante. Waktu saya kasih gaji saya, berapa gajimu? Udah taruh situ aja. Nah, ternyata dia itu istrinya orang kaya katanya. Berubah. Nah, kalau Anda mempunyai love, maka hidup ini menjadi cemerlang. Nah, ini semua yang saya katakan kita belajar karena punya life, punya yang kedua learning, tetap mau belajar sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Nomor 1 adalah belajar bermanfaat untuk orang lain. Karena kita hidup ini selalu berhubungan dengan orang lain, entah bapak, ibu, mertua, istri, anak, semua orang lain. Karena kita itu sejak dalam kandungan berasal dari orang lain.
Karena apa? Waktu saya ada dalam perut, yang bikin saya itu, bapak ibu saya, itu mereka bikin juga berdua itu merupakan orang lain yang memiliki kasih dan sayang. Tidak mungkin bapak ibu itu bikin saya itu lagi bertempur, wah teman-teman itu yang nggak bisa. Pasti ada love. Pasti karena ada love, maka terjadilah hubungan, maka muncullah saya. Dan saya ini sejak dalam perut itu tergantung dari orang lain. Tergantung bapak, ibu, tergantung nanti suster membantu kelahiran, sudah itu pembantu belajar jalan, belajar bekerja, terus dengan orang lain. Jadi segala bentuk ilmu yang harus kita miliki itu harus nomor satu untuk orang lain. Ayo, belajar kedokteran itu untuk siapa coba? Untuk orang lain. Belajar mukir untuk orang lain. Saya ceramah itu siapa? Coba saya mau ceramah sendirian tempatnya kosong. Edan itu batinnya. Edan itu. Ngomong gini ya, saya pernah begitu. Karena apa? Belajar pidato. Mempersiapkan nanti saudara-saudara gimana, saya bayangkan dulu. Sudah itu ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Itu wakilan itu. Nah, dari keadaan LL ini, ya, maka kita itu selalu akan memperoleh apa? Happiness, bahagia. Nah, kalau bahagia, temannya banyak, sahabatnya banyak, kliennya banyak. Karena apa? Kita ramah, bukan rajin menjamah. Yang kita jamah itu apa? Feeling orang lain. Feeling orang lain. Gimana perasaan orang lain itu? Kita ramah dengan orang. Kalau kita ramah dengan orang lain, maka orang lain itu menyayangi kita, respect terhadap kita. Kalau kita cari prospek pun, ya sudahlah, paling pokoknya saya bantu bapak lah gitu. Seringkali kan ya teman-teman yang di prudensial dan sebagainya itu berkado lah gitu ya. Sudahlah, karena kita itu baik dan sebagainya, sudahlah cari yang paling murah ya untuk ya ini kurang loh prospek, kita bantu. Ibu bapak jual toko, kalau tidak ramah, hancinya ini bagus, ngomel melulu, aduh nggak beli. Ngomel melulu, karena dia datang rezeki nggak ada. Nah, kalau kita mempunyai hal yang demikian, kekayaan spiritual semacam ini, maka rezeki itu akan datang. Baru sukses itu muncul, yaitu tadi saya ceritakan pada Bapak Ibu tadi itu, trimo ing pandum. Apapun rezeki hari ini, saya syukuri, saya nikmati. Ada nasi putih tok, saya nikmati. Ada sate gulingnya Pak Lili, tambah nikmat lagi. Tambah, apapun juga kita nikmati. Besok makannya seperti apa? Walau alam. Syukur kalau dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, ayo wes rezeki semono gitu. Trimo ing pandum ini loh bahasa Jawanya itu. Di Kristen, di Katolik juga, berilah kami rezeki pada hari ini. Kan doa Yesus itu begitu. Bukan minta rezeki pada besok, lusa. Tidak ada. Rezeki pada hari ini. Soal besok kita cari sebaik-baiknya dengan bekal pancabala. Jadi jangan salah menilai bahwa cari sukses dulu baru bahagia. Dengan demikian maka pancabala ini adalah the way to happiness. Bahwa pancabala ini adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau Anda merasa bahagia dalam kondisi apapun juga, saya bahagia balik walaupun istri saya pesek. Ada mengatakan balik saya akan bahagia kalau wah istri saya tuh giginya mancung, terus giginya juga mancung.
apanya lagi, dagunya mancung. Coba ada gambar itu, semuanya serba mancung gitu. Jelek. Dahinya mancung, nonongan ya. Kan akan lewat jalan nonongan ya. Wah, banyak rezekinya berarti istri saya nonong gitu. Jadi jelek. Jadi kita itu akan bahagia kalau kita mengatakan, jangan mengatakan saya bahagia karena tidak akan memperoleh bahagia. Karena kalau ini masih belum tentu ada, belum tentu dapat, belum tentu cocok. Tapi kita akan mengatakan saya bahagia walaupun kondisi saya ya sudah, saya terima pandung, saya menikmati ini. Soal besok ya soal besok, belum datang ya saya cari, dapatnya berapa ya saya terima. Nah ini yang dikatakan keseimbangan ini, keseimbangan spiritual yang kita harus belajar. Nah, pancabala ini adalah, bala itu adalah kekuatan. Kalau bala panjang berarti apa? Bodoh. Bala keselamatan, bala tentara itu apa? Bala. Kalau bala panjang itu adalah kebodohan. Nah, sebenarnya yang ada di dalam bala parita ini, bala suta, ya, yang ada dalam buku biru ini, itu adalah 5 macam kekuatan yang diajarkan Buddha kepada para biku waktu di Citawana. Untuk para biku agak berbeda dengan pancabala untuk kita, meskipun 5 syarat ini sama. Karena itu biasanya dibedakan antara pancabala dengan pancadipati, panglima kekuatan, 5 power, kekuatan itu. Karena apa yang ada di dalam di sini adalah 5 kekuatan untuk mencari kebahagiaan tertinggi, yaitu apa? Kebebasan, bebas dari duka secara total. Sedangkan kita sebenarnya adalah pancabala, pancadipati ini untuk membebaskan dari duka sementara, yaitu apa? Keinginan-keinginan. Karena keinginan kalau tidak dipenuhi, tidak bisa dicapai, kita menjadi duka, malu, tidak enak, inferior, rendah diri, dan sebagainya begitu. Atau kalau mau dipositifkan adalah untuk mendapatkan sesuatu pasti harus ada power, kekuatan. Harus ada kekuatan. Nah, kekuatan yang pertama yang diadakan itu adalah Saddhabala atau Saddhabipati, kekuatan daripada keyakinan. Semua agama mengajarkan keyakinan. Percayalah. Koridi. Iya, percayalah. Bablas sang ini. Nomor 1 dengan percaya. Sedangkan dharma kita mulainya dengan jangan gampang-gampang percaya. Tetapi ini kita dimulai dengan harus kita analisa dan buktikan. Kalau sudah dianalisa dan dibuktikan itu benar, maka itulah yang katakan kita percaya. Kalau kita gampang-gampang percaya, gampang kena tipu. Contohnya apa? Yai Kanjeng, Yai itu Dimas Kanjeng. Kemudian apa? Ketipu lagi, Pendawa. Ketipu lagi. Wah, macam-macam sudah di dunia ini penuh ketipuan. Karena apa? Kita gampang percaya. Kita terlena karena gampang percaya. Pendeta-pendeta juga demikian. Ada cerita ini, pendeta dari agama lain bawa anak-anaknya dari Jakarta mau ke Solo itu, mau naik bis, ada
Cirebon, Cirebon, Cirebon. Orang naik mobil Cirebon, pasnya pergi, dia tinggal di situ. Bandung, 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 Bandung. Berangkat ke Bandung, dia tetap ada di situ. Nah, nanya si pendeta ini, tanya, Pak, itu orang kenapa sih? Bandung, Bandung, Bandung. Kok dia nggak ikut ke Bandung? Cirebon, Cirebon, Cirebon. Nggak ikut ke Cirebon. Apa sih kerjanya dia, Pak? Oh, itu namanya calo. Calo itu apa? Ya, mengantarkan orang ke tempat tujuan yang dianggapnya itu baik. Oh, tapi dia sendiri nggak pergi, Pak ya? Enggak, di sini dia. Oh, kalau itu bapaknya juga calo ya. Tuh, ya, Bapak tiap kali pidato surga, surga, surga. Dibawa Bapak ke surga. Bapak sendiri pendetanya nggak pergi ke surga. Hanya promosi ke surga, tapi pendetanya nggak pernah ke surga. Saya juga begitu calon ini ya. Nah, kalau saya ceramah adalah selalu saya katakan itu berdasarkan pengalaman saya. Saya ceritakan begini, 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 dan berdasarkan pengalaman. Ada impasiko. Pengalaman itu tidak perlu harus saya alami sendiri. Bisa dari pengalaman orang-orang lain. Pernah saya ceramah dan sebagainya mengenai soal pernikahan dan sebagainya begitu. Ada Pak Dirjen, ada umatnya datang. Waktu itu belum jadi biku. Bapak itu tidak menikah tapi ngomong soal pernikahan, ngomong kosong itu. Saya jawab benar. Memang omong setengah kosong, tapi itu benar. Lihatlah dokter pria, dokter kandungan memberikan kuliah mengenai kandungan, mengobati kandungan, membantu kelahiran, tapi dia sendiri nggak pernah mengandung. Lihat itu dokter penyakit kulit dan kelamin. Wah, ahli dia sendiri nggak pernah kena penyakit kelamin. Jadi belum tentu orang itu jadi sarjana baru ahli, harus mengalami sendiri. Kita bisa belajar learning tadi dari orang-orang lain. Tidak usah kita itu mengikuti sendiri. Cukup dari buku, dari pengalaman orang lain, menggunakan logika kita. Baru kalau diperlukan saya akan test and retest. Nah, di sini gunanya. Jadi bala yang pertama itu adalah sada bala atau sada dipati. Yang pertama kalau gini, bahwa manusia itu mempunyai dua kehidupan. Satu kehidupan perumah tangga seperti bapak-bapak sekalian dan ibu. Dan yang kedua adalah seperti saya dan para biku lain, yaitu pabajika, kehidupan meninggalkan rumah tangga. Ini beda penggunaan pancabalanya ini. Karena untuk rumah tangga, pancabala itu dipakai untuk manikam, 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 home, manikam, home, manikam, home. Duitnya masuk tangannya begini, manikam, 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 terus begini. Sedangkan para biku adalah melepas, 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 melepas. Sampai di waktu saya di Los Angeles, ada di suatu kota San Diego, di suatu tempat kota kuno gitu, lagi jalan-jalan dengan rumah, ada orang datang, orang dari Meksiko. Excuse me sir. Oh yes please. Dia tanya, maaf tuan, may I ask something? Boleh nggak saya tanya sesuatu? Ya. Anda pakai celana dalam enggak? Ini cerita sebenarnya ini. Oh yes, saya nggak pakai. Oke, thank you. Sambil ketawa-ketawa dia pergi. Kok ya mentoloni lo takon itu. Coba lihat kiai pakai sarung, coba tanya, pakai celana dalam enggak itu? Orang yang pergi ke Mekah pakai celana dalam enggak? Jawabannya kan tidak.
Tapi Anda semua pakai kan. Nah, Hipasiko itu kalau perlu memang ditanya. Baru meyakinkan, oh ternyata begini. Yang dikatakan, oh Hipasiko itu apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan sendiri. Nih, Lombok itu pedes itu ini, pedesnya Lombok itu begini, pedesnya merica itu begini. Itu Hipasiko. Manisnya gula Jawa, manisnya gula putih, manisnya gula sintetik, manisnya gula madu, manisnya gadis cantik. Oh beda lagi itu. Nah itu tidak bisa diceritakan apa bedanya. Apa bedanya tengkleng bukan tengkleng dengan gulai itu bedanya apa? Enggak bisa diceritakan. Hanya bisa kita rasakan sendiri. Nah, sabda itu juga ada dua yang di dalam spiritual yang untuk dua-duanya. Sabda ini mempunyai keyakinan yaitu Buddha Sabda, Tata Gata Sabda. Saya mempunyai keyakinan bahwa Buddha adalah guru saya yang memberikan pembimbingan untuk mencapai lenyapnya duka. Duka sementara, duka tengah maupun duka akhir. Segala macam bentuk duka. Kita itu semua sudah sakit. Sakit apa? Sakit batin. Bukan sakit jiwa ya. Beda sakit jiwa sama sakit batin itu. Sakit batin. Semua termasuk saya. Kadang-kadang dirasani orang nggak suka, dilayani nggak benar, marah, kesal, dan sebagainya. Kita itu sakit batin. Dan karena itu guru penyembuh kita itu adalah tidak lain adalah Buddha. Karena beliau sebagai dokter baik saja. Karena itu ada namanya baik saja guru. Guru yang menjadi penyembuh. Bukan langsung menolong begini, tapi beliau memberikan resep. Orang sakit itu tidak lain oleh Sang Buddha diberikan resep. Sakitnya sakit apa? Ini resepnya. Anda harus beli obatnya, harus menerima obatnya. Nomor 2, Anda harus minum obatnya itu. Yang ketiga, mentaati larangan-larangannya, petunjuk-petunjuknya untuk hidup sehat. Ini adalah Dhamma. Buddha dengan Dhamma. Percuma Anda pergi ke dokter, dikasih resep gak mau ngambil apotek, dikasih obat gak pernah diminum. Larangannya sudah dikasih tahu, Anda itu tekan darah tinggi, masih makan durian. Ya. Macam masih makan garam-garam. Wah ini cacai kok ini. Cacai itu kan sayur ya. Ya. Tetap itu merusak. Meskipun itu cacai. Karena apa? Jangan makan sesuatu yang merusak tubuhmu, yang merusak batinmu. Ya, narkoba itu kan batinnya rusak, tubuhnya rusak. Nah kalau kita mentaati petunjuk-petunjuk dari seorang dokter, yaitu Buddhanya sendiri, dipastikan kita akan sembuh, kita akan sehat, kita akan kuat. Karena beliau sendiri sudah menjalani itu semua. Maka kita yakin kepada Sangha, baik itu Arya Sangha maupun Samudhi Sangha. Ini Sangha yang pertama. Dan di dalam dunia rumah tangga yang dikatakan Sangha itu, Anda mempunyai keyakinan bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah benar, baik, dan memberikan manfaat. Ada keyakinan. Kalau ragu-ragu, tidak akan sukses. Nyebrang jalan aja, ragu-ragu, maju mundur. Dapatnya cuma satu ketabrak. Yakin, saya akan nyebrang. Saya mau lihat kiri, lihat kanan, maju 2 langkah, lihat kiri, lihat kanan, maju. Nah, itu masuk nanti.
mempunyai keyakinan apa yang Anda kerjakan adalah benar. Anda harus mempunyai keyakinan bahwa suami saya ini adalah yang paling tepat untuk saya. Kalau nggak yakin, boleh lirik terjadi perselingkuhan. Ini adalah istri saya yang paling tepat, meskipun pesek hidupnya, ya pesek juga banyak rezekinya. Sudah harus ada keyakinan, karena itu adalah pilihan. Bante dulu tuh istri saya nggak begini, Bante suami istri datang, oh kamu juga nggak kayak begini gitu. Bertengkar debat Bante itu, gimana ini gitu. Ini kan pilihan Anda dari awal sudahlah diterima apa adanya. Kalau suaminya ngomel aja, ya sudah, karena dia cinta dia ngomel. Coba kalau salah satu mati itu, kan kesepian nanti, nggak ada yang ngomelin. Nah, ini harus kita terima. Siapapun juga, apapun juga. Anak juga demikian. Apa anak sehat, apa anak cacat, apa anak bodoh, apa autis, ya sudah, itu harus kita terima. Dengan menerima itu, kemudian timbul menyayangi, mencintai, caring and sharing. Berbagi dan peduli. Berbagi, suka maupun duka. Berbagi dalam banyak hal. Dan peduli satu dengan lain. Nah, ini keyakinan ini sangat penting sekali untuk menuju ke bahagia dan sukses. Anda menjalankan bisnis kalau tidak yakin, jangan mulai. Karena kalau sudah tidak yakin Anda jalan, pasti akan mengalami kegagalan. Karena apa? Tidak ada keyakinan. Nah, meyakinkan ini perlu pengetahuan yang kuat, perlu persiapan yang kuat sebelum melangkah. Sama dengan atlet gawang mau meloncat, kalau tidak yakin mesti nabrak. Anda naik sepeda. Nah, karena itu seringkali ada orang yang trauma. Trauma itu apa? Pernah mengalami kegagalan, maka mulai hari ini dia tidak berani. Khawatir, takut, was-was, takut gagal. Orang kayak demikian tidak akan sukses dan tidak bahagia karena keinginan tidak pernah terkabul. Nah, keyakinan ini sangat penting. Sadai, keyakinan dalam pengertian spiritual dan keyakinan di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang biku pun dua-duanya ini harus dijalankan. Keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini, seperti sekarang ini ada upaya membangun wihara di tempatnya Bante Atapio di Kupang, Flores, yang mayoritasnya orang Kristen semua, Katolik semua. Ada keyakinan enggak? Kalau nggak ada keyakinan nggak akan jadi. Seperti kami dulu mendirikan wihara Dhammacakka, bekalnya 0, duitnya 0, tapi sekarang sudah sampai tingkat 9. Karena apa? Ada keyakinan saya bisa, dan saya mau berhasil. Jadi harus ada adidana, ada tekad. Ini tekad keyakinan. Sadabala. Nah, yang kedua adalah persyaratannya adalah wirya bala. Wirya dibakti. Ada semangat, punya keinginan tapi tidak diwujudkan, maka tidak ada artinya. Semua bentuk keinginan, harapan kita, cita-cita kita, nomor satu adalah diwujudkan. Keinginan Anda mau pergi ke sana, ya baik. Tapi tidak ada artinya kalau Anda tidak mulai melangkah pertama, melangkah kedua, melangkah ketiga. Apa itu melangkah? Atau pakai kendaraan lain, tergantung. Nah, ini yang dikatakan sebagai wirya bala. Nah, Sang Buddha mengajarkan di dalam wirya bala itu adalah yaitu pertama menghindari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk harus dihindari, jangan dilakukan. Sabab papasa akalana. Karena kalau kita melakukan yang buruk, orang lain menderita. Kalau orang-orang yang menderita, orang tidak suka kepada saya, orang tidak percaya kepada saya, maka apa? Enggak berhasil.
banyak hal nggak berhasil. Hindari hal-hal yang buruk. Karena itu ada diri nomor 1. Tidak menghindari. Kemudian bersemangat dalam mengembangkan hal-hal yang baik. Kusalasa upah sampaian. Bagaimana caranya saya harus berhasil melaksanakan ini? Kalau tidak ada keyakinan itu, nggak akan berhasil. Kalau sudah khawatir, takut, was-was, nggak akan berhasil. Nah, dengan cara demikianlah maka semangat ini harus dikembangkan. Semangat ini power, kekuatan. Nah, kalau Anda tidak sehat fisiknya, tidak sakit, tidak sehat batinnya, tekadnya pun tidak akan sehat. Nah, kalau tekadnya nggak sehat, ya nggak akan berhasil. Bahasa Jawanya Jokowi apa? Mangkrak. Di tengah jalan berhenti, berantakan, ya itu mangkrak itu. Bikin marah orang lain. Siapa bilang mangkrak itu? Oh, nggak jadi. Oh, ini dengan perasaan ini. Dan mangkrak tidak jadi-jadi karena apa? Nggak ada semangat, nggak ada tekad. Nah, kemudian apa di sini? Berdaya upaya, effort, membuat perencanaan. Sebaik-baiknya apa keinginan kita, kalau tidak direncanakan dengan baik, tidak bisa. Nah, perencanaan yang baik ini adalah 50% dari sukses. Kalau tidak ada perencanaan, planning, atau bahasa Inggrisnya proper planning, perencanaan yang baik, tidak bisa. Semua berantakan. Tempatnya berantakan, ini berantakan. Seperti membangun ini harus ada perencanaan. Gambarnya totalitas seperti mana, gambarnya apa, ukirannya apa, dan sebagainya. Ujung-ujungnya piro okosi. Ya kan? Kalau sudah ditanya piro okosi, baru ini tadi daya upaya. Bagaimana carinya? Melalui WA, melalui sumbangan, minta seseorang sponsor, dicari. Bisnis juga begitu. Saya punya rencana membangun pabrik, ya bagus. Kenapa? Produksinya dan sebagainya, persaingan dan sebagainya bagus. Mulai dilihat kenapa rencananya. Kalau nggak ada rencananya, dari mana uangnya? Mesinnya dari mana, karyawannya dari mana, semua diatur dengan baik. Kalau sudah planningnya, perencanaan diatur dengan baik, itu sudah 50% itu sukses. Karena kita melangkah itu adalah sesuai dengan perencanaan. Kemudian dikatakan oleh sang Buddha, berhasrat teguh, tidak pernah mungkir apa namanya bahasa Jawanya ya, tidak pernah keluar daripada apa yang diinginkan. Teguh, berhasrat teguh. Seperti Soekarno, sebelum ayam berkokok tahun 59, maka Papua Irian Barat harus masuk di Republik Indonesia. Itu tekad. Sekarang juga akan diproklamasikan. Itu harus pernyataan. Itu namanya aditana. Sang Buddha itu juga begitu. Sejak beliau ada di surga Tusita, sudah bertekad, saya mau turun ke bumi untuk menyempurnakan paramita saya. Itu tekadnya. Begitu beliau turun ke bumi mengatakan, akulah pemimpin yang teragung. Ini adalah kelahiranku yang terakhir. Nah, kalau kita kan enggak, ini kelahiranku yang masih berulang-ulang. Karena apa? Masih enak. Ibaratnya naik apa namanya? Jet coaster itu loh, diputar-putar-putar, oh enak. Kalau beliau enggak, ini adalah kelahiranku yang terakhir. Jadi ada aditana, keteguhan, melaksanakan apa yang dicita-citakan, diharapkan. Kemudian apa? Tidak menelantarkan tugas pada hal-hal yang baik, tidak pernah melalaikan. Jadi apa? Serius melaksanakan dengan top quality. Makanya beliau dikatakan orang yang sempurna.
sempurna kebaikannya, sempurna kebajikannya, sempurna tata susilanya, sudah top of the top gitu. Nah, di dalam dunia bisnis juga begitu. Kalau Anda membuat sesuatu, produk dan sebagainya, kalau tidak berkualitas, pada akhirnya apa? Nggak laku. Karena dunia sekarang adalah memproduksi sesuatu secara lebih baik, lebih cepat, yang ketiga lebih murah, faster, better, cheaper. Tiga ini. Sang Buddha itu melakukan begitu. Ini adalah kelahiran yang terakhir. Kalau kita belum bertekad begitu, aduh badai cari nibbana, waduh masih jauh gitu. Oh ini duka yang kecil-kecil aja gak bisa selesai kok. Kemudian apa? Tidak melalui hal yang baik. Ini adalah kekuatan semangat, serta katakan sampai ini adalah wirya. Di dalam dunia bisnis, ini semua juga harus dikerjakan. Kalau dilalaikan, pasti terjadi kehancuran. Nah, bala yang ketiga itu adalah yang dikatakan samadhi sakti bala. Sakti itu artinya penuh perhatian, fokus. Nah, untuk bisa fokus Anda harus belajar meditasi. Yang meditasi paling suka orang agama lain. Kalau umat Buddha, rajin gak meditasinya Pak Lili? Wah, rajin itu loh. Mengapa Sang Buddha tidak banyak mengajarkan sembahyang? Itu tidak diajarkan. Agama lain mengajarkan sembahyang. Sang Buddha mengajarkan yang lebih dari sembahyang, yaitu apa? Meditasi. Sakti nomor satu adalah fokus. Anda mau goreng tidak fokus, gosong. Nyetrika tidak fokus, bolong. Ngerjakan sesuatu tidak fokus, melukis semua harus fokus. Nah, fokus ini dalam agama Buddha bisa dilakukan kalau Anda belajar meditasi itu, mengembangkan perhatian, fokus. Nah, karena itulah belajar fokus itu adalah nomor satu adalah ini dari Jawa ini, heneng ya. Heneng itu apa? Menang. Pokok kalau sudah orang-orang kumpul sama-sama, gak ada yang menang, dicepret, gosip. Diminta duduk itu menang dulu, menang melihat fisik, melihat tubuh ini, apa yang ada di dalam tubuh ini. Menang, duduk sendiri. Nah, di dalam agama lain juga diajarkan berdoa dan menang nomor satu dulu. Jangan mengeluh. Umumnya mana duluan? Menang apa mengeluh? Mengeluh. Gak akan dapat. Menang dulu. Kalau sudah menang, heneng apa? Hening. Mulai pikirannya bening, suasananya hening, tidak kemerungsung, tidak gelisah, hening, bening, pikirannya mulai bening. Nah, kalau sudah pikirannya bening, itu cerah. Pasti solusi itu gampang keluar. Pengalaman saya, intuisi keluar, jalan-jalan keluar itu. Gak tahu siapa, wah, seperti apa? The voice from heaven. Ada suara dari surga yang memberikan jalan keluar. Karena apa? Dengan menang, kemudian kita hening itu bening. Dengan bening, kita itu akan mendapatkan solusi, mendapatkan sesuatu yang lain. Seperti suara dari surga itu. Seperti ada wisik. Oh iya, yang Jawa ya. Ada wisik, ada yang berbisik. Kok tahu-tahu begini? Itu sering saya lakukan itu. Kadang-kadang saya berangkat sudah kantor pagi itu, waktu masih jadi konsultan ini, saya jemput asisten saya wanita, kita dalam mobil
saya ngomong macam-macam, ngomong bisnis gitu. Sudah sampai di kantor, kita duduk, mendadak presidennya perusahaan itu datang pada saya. Apa? Yang ditanya itu adalah yang saya omong. Waduh, jam ini sudah ngomong saya. Nah, apa yang dia tanya itu adalah apa yang saya omong. Sehingga apa jawaban saya langsung meluncur. Siapa yang kasih tahu? Karena hening, menang, hening. Baru ada adalah renung, bisa merenungkan. Dengan merenung itu satu terakhir apa? Henong ya. Nah, lupa saya itu. Gimana Pak Kari? Hening, renung. Saya lain. Kenapa? Kalau saya nangking nong. Oh, nangking nong. Ada yang konsepnya menang dulu itu. Kalau nggak menang nggak akan hening. Kalau nggak hening kita nggak bisa merenung. Nong ya, nong itu ada dunung. Nah, sudah cocok kalau gitu ya. Arahnya kemana? Itu muncul. Kadang-kadang saya semalam itu nggak tidur, lampunya saya matikan. Di sebelah saya ada kertas, ada ballpoint. Dulu ada, wah, nggak bisa tidur, nggak usah gelisah. Oh, badan ini tidak butuh tidur, biarkan. Ternyata Pak, otak ini sedang mencari pertanyaan, mencari jawaban. Kemudian begitu keluar jawaban langsung tulis di kertas itu. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, udah kelihatan gitu. Ternyata itu adalah itu tadi, nung tadi, dunung, way out, jalan keluar gitu. Nah itu yang kita dapat dari mana? Dari intuisi. Ini yang kekayaan dari batin. Karena apa? Ada sati. Fokus pada hal tertentu. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Karena itu sambil mengatakan tangannya begini. Kalau kita kan tangannya begini. Beliau tangannya begini adalah apa yang bergerak. Jangan pernah takut, karena semuanya nggak ada kekal. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan selesai. Saya juga begitu. Sudah puncak selesai, ya udah jadi bigu aja. Bigunya mulai nol lagi. Mulai nol karena saya malu. Kumpul dengan para bigu lain. Kelihatannya tuwek, tapi bigunya masih 6 ini gitu. Ya. Nah, henong itu tadi. Ada apa tadi? Nong. Pitutuh. Iya. Dunong ya. Dunong itu ada jalan keluar. Pengalaman saya ada di situ. Dari intuisi itu akan keluar karena apa? Fokus. Nah, yang terakhir ini, yang keempat adalah samadhi bala. Samadhi dengan sakti ini jadi satu. Sakti, samadhi sama panyabala, kebijaksanaan. Ini satu kesatuan Tritunggal itu. Kalau tidak ada sakti, juga tidak ada samadhi. Dan samadhi itu adalah melakukan perenungan, adanya ketenangan, adanya ketentraman. Kemudian fokus, adanya meta di situ. Meta bhavana, samatha bhavana, yang ujung adalah vipassana bhavana. Ini adalah samadhi yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Kalau sudah tiga-tiganya tak terpisahkan, maka ada panya, kebijaksanaan. Bijaksana apa? Bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kekal. Bisnis lagi flat, bingung, repot. Bisnisnya turun, lebih bingung lagi. Bisnisnya naik, bingung lagi cari utangan, cari mesin baru, cari orang baru, cari itu. Apapun juga kondisinya kita tuh bingung. Dan itu adalah duka. Nah kalau bingung kan enggak, ya sudahlah gitu. Nah inilah yang katakan bahwa suka duka itu harus diimbangkan, diterima dengan
lapang dada, bahwa tidak ada terang terus, tidak ada gelap terus, dan dua-duanya datang silih bergantung, dan itu pun harus kita renungkan, kita terima dengan apa adanya. Saya pada waktu kerja juga begitu. Kalau dapat bonus diberikan appraisal itu apa, penilaian kerja jelek, ya saya terima. Apa yang harus saya perbaiki, Pak? Kalau penjualannya tercapai, penjualan saya katakan terima kasih, karena petunjuk Bapak lah maka ini bisa berhasil. Senang. Jangan kita mengatakan, kalau enggak saya Pak, mana bisa itu. Kurang Pak, kok cuma segini. Kemarin ada yang telepon umat, berarti itu mestinya saya itu terima segini, kok dapatnya cuma segini. Orang lain enggak segitu, kok dapatnya segini. Itu kurang bersyukur. Pertimbangannya lain-lain, kadang-kadang ada subjektif. Ya karena suka, kadang-kadang ini sudahlah, kalau mau terima ya terima yang pandung, dinikmati. Kalau enggak, Anda nggak bisa menikmati rezeki pada hari ini. Tinggal nanti ya atas petunjuk Bapak apa yang harus bisa lakukan supaya saya bisa berkarya lebih bagus lagi. Kalau memang Bapak itu tidak adil, dia semena-mena dan sebagainya, ya sudahlah. Jam 4:45 nek gak kuat tak tinggal lungo. Saya prinsipnya begitu. Kalau sudah kuat gopo, ya tinggal lungo, saya berarti baik-baik aja lah. Itu pariane wong Surabaya di jam 4:45 nek gak kuat tak tinggal lungo. Nah, jadi Pancadipati ini, Pancabala ini sangat bermanfaat sekali, baik untuk para biku yang mau mencari pembebasan duka, maupun kita untuk membebaskan duka yang kecil-kecil atau mendapatkan. Itu bedanya. Kalau mendapatkan begitu kehilangan ada duka, begitu mendapatkan tidak sesuai dengan keinginan, duka berubah duka lagi. Kalau seorang biku dalam pabacita itu adalah cucul, bahasa Jawanya. Cucul itu melepas keserakahan, melepas kebencian, kedengkian, ketidaksenangan, ya, kenikmatan indria mata, nggak boleh lihat tari-tarian. Ya kalau lihat sebentar di sini ya boleh, tapi jangan dinikmati lah. Ya. Jangan kesenangan telinga juga harus dilepas, kesenangan mulut juga dilepas. Kesenangan perasaan fisik dilepas, semua cucul. Karena apa? Pada akhirnya saya harus cucul habis-habisan, yaitu apa? Mati kan cucul. Nah, saya ceritakan ya, tadi pagi waktu makan, Alexander the Great, Iskandar Agung bisa menaklukkan Timur Tengah, Iran, Irak, Afghanistan sampai masuk ke India. Munculnya patung Buddha pertama itu pada waktu Alexander the Great masuk India, kenal dengan agama Buddha itu. Maka muncul patung Buddha pertama. Pada akhirnya apa? Kekuasaannya mulai lenyap, dia mulai bosan, mulai badannya sakit-sakitan, gak bisa dilepas. Dan pada akhirnya dia kembali ke Palestina, ke Yunani. Kemudian di tengah jalan dia meninggal. Nah pada waktu menjelang meninggal dia membuat wasiat 3 hal. Yang pertama, kalau saya mati, sing mikul itu hendaknya dokter-dokter, bukan prajurit-prajurit. Kalau tentara juga mati, wah yang mikul kan prajurit-prajurit. Alexander the Great enggak, dokter-dokter. Yang kedua, tangan saya suruh daplang keluar. Jadi bukan sedekah begini, suruh daplang keluar supaya orang tahu tangan saya begini. Yang ketiga, harta yang saya miliki bagi, disahur-sahur seperti orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu bohong, yang disahur-sahur kertas. Kalau zaman dulu saya ingat orang Jawa, duit tenan ya, ada beras kuning dikasih koin, wah gini.
Orang Tionghoa itu suka bohong-bohongan, disangoni mobil-mobilan, HP-HPan, mau di sana nggak ada listrik loh. Ya. Nah, waduh dibakar dulu mesti siap ini. Nah, 3 hal itu apa artinya? Yang pertama apa? Biarpun saya panglima, biarpun saya berkuasa, kalau Titi Wacini sakit, biar dokter semua mikul, percuma. Dibawa ke Singapura, percuma. Dibawa ke mana? Ke Jepang, ke Amerika, karena kena kanker, akhirnya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak selesai. Biarpun dokter yang tidak bisa, kalau sudah dibuat, berarti apa? Harus terima impacto. Yang kedua, tangannya gaplang. Kalau saya mati itu apa yang saya bawa? Gak ada. Baik hanya kebaikan, kebajikan, dan persahabatan semua itu dibawa. Yang lain itu untuk anak cucu udah tinggal semua. Ke sana juga gak ada yang dibawa. Lihatlah saya gak bawa apa-apa. Kemudian apa? Duitnya disebar-sebarkan. Bahwa apa yang saya miliki ini sebenarnya adalah untuk orang banyak, bukan untuk saya. Saya tidak ada manfaatnya. Anak-anak, anak cucu itu selama mereka itu punya dapat pengetahuan, dapat keterampilan, dapat bekal moral spiritual, insya Allah mereka itu bisa hidup lebih panjang. Dan pada akhirnya memang anak-anaknya sebenarnya Alexander the Great ditumpas habis karena apa? Perebutan kekuasaan. Akhirnya apa? Dan lelah. Itulah mana daripada Pancabala adalah 5. Sadar, harus punya keyakinan. Kedua, harus ada wirya, usaha keras untuk merealisasikannya. Sang Buddha mengatakan itu, saya tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum mencapai kebebasan. Di bawah pohon Bodhi itu ada tekad, semangat. Kemudian sati, fokus, samadhi, selalu melakukan perenungan. Dan kelima adalah panya, kebijaksanaan. Nah ini baik di dalam dunia spiritual maupun di dalam dunia rumah tangga tetap harus dipakai. Dalam pengalaman saya tidak ada pemisahan. Oh ini dharma di sini, bisnis di sini. Oh enggak. Bisnis dharma, bisnis itu berintikan adalah dharma. Kalau bisnis itu dengan dharma lebih langgeng daripada Anda berbisnis tanpa dharma. Terima kasih. Wassalamualaikum.